Berjuang sendirian tanpa rekan setim, Veda Ega Pratama justru tampil luar biasa di Moto3 Jerman. Start dari posisi ke-13, finish di posisi ke-8. Dan yang paling menarik, bos Honda tim Asia sampai memberikan pujian khusus. Apa yang membuat penampilan Veda begitu istimewa? Simak selengkapnya. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali menunjukkan perkembangan yang menjanjikan pada putaran Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Minggu 12 Juli 2026. Meski belum berhasil naik podium, rider Honda tim Asia itu sukses mencuri perhatian berkat penampilan konsisten sepanjang akhir pekan hingga akhirnya finish di posisi ke-8. Hasil tersebut mendapat apresiasi langsung dari manajer Honda tim Asia, Hiroshi Aoyama. Mantan pembalap Grand Prix asal Jepang itu menilai Veda telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam menghadapi balapan yang berlangsung di salah satu sirkuit paling teknis dalam kalender Moto3. Balapan di Sachsenring memang tidak berjalan mudah bagi pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut. Memulai lomba dari posisi ke-13, Veda sempat kehilangan momentum sesaat setelah lampu start padam. Meski demikian, pembalap berusia 17 tahun itu tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali menemukan ritmenya. Dengan gaya balap agresif namun tetap terukur, Veda mulai menyalip satu persatu rivalnya. Perlahan ia menembus posisi 10 besar dan terus menjaga konsistensi hingga lap-lap terakhir. Perjuangannya akhirnya berbuah hasil ketika ia melintasi garis finish di posisi ke-8, sekaligus mengamankan tambahan poin penting sebelum Moto3 memasuki jeda musim panas. Pencapaian tersebut terasa semakin istimewa karena Veda menjalani akhir pekan seorang diri sebagai wakil Honda tim Asia. Rekan setimnya, Zen Mitani, belum bisa kembali membalap setelah menjalani operasi akibat cedera patah tulang pergelangan tangan yang dialaminya pada seri Belanda. Absennya Mitani membuat seluruh perhatian tim tertuju kepada Veda. Situasi itu tentu menghadirkan tanggung jawab yang lebih besar bagi pembalap Indonesia tersebut, namun ia mampu menjawab kepercayaan tim dengan penampilan yang solid. Hiroshi Aoyama mengaku puas dengan perkembangan yang ditunjukkan Veda sepanjang akhir pekan di Sachsenring. Menurutnya, pembalap muda itu tampil cukup konsisten sejak sesi latihan bebas hingga balapan utama. Aoyama menilai Veda mampu memanfaatkan kondisi lintasan kering dengan baik setelah menjalani akhir pekan yang relatif stabil. Ia juga memuji start yang dilakukan Veda, meski sempat kehilangan beberapa posisi akibat kontak dengan pembalap lain pada fase awal balapan. Insiden tersebut membuat Veda harus kembali bekerja keras untuk memperbaiki posisinya. Di sirkuit seperti Sachsenring yang pendek dan memiliki karakter teknis, mengejar rombongan terdepan bukanlah pekerjaan mudah. Meski demikian, Veda tidak kehilangan semangat. Ia tetap fokus menjaga ritme balapan dan terus melakukan manuver bersih hingga akhirnya mampu kembali merangsak ke posisi 8 besar. Menurut Aoyama, mental pantang menyerah yang diperlihatkan Veda menjadi salah satu aspek paling positif dalam balapan kali ini. Ia menilai pembalap muda Indonesia tersebut tidak pernah menyerah meski sempat kehilangan momentum. Justru dari situ terlihat kemampuan Veda dalam tetap tenang dan memaksimalkan peluang hingga lap terakhir. Selain hasil finish, Aoyama juga menegaskan bahwa pengalaman yang diperoleh Veda sepanjang akhir pekan jauh lebih penting dibanding sekedar posisi akhir. Baginya, setiap balapan merupakan proses pembelajaran yang akan membantu perkembangan pembalap muda menuju level yang lebih tinggi. Ia menyebut Veda telah membuat langkah maju yang cukup besar selama seri Jerman. Adaptasi terhadap karakter Sachsenring, kemampuan menjaga konsistensi, serta keberhasilan membawa pulang poin menjadi modal berharga menghadapi paruh kedua musim. Performa Veda di Moto3 2026 memang terus menunjukkan tren positif. Meski masih berstatus rookie, ia beberapa kali mampu bersaing di barisan depan dan semakin sering tampil kompetitif melawan para pembalap yang lebih berpengalaman. Kepercayaan dirinya juga terlihat semakin meningkat dari seri ke seri. Tidak hanya memiliki kecepatan dalam satu putaran, Veda kini mulai menunjukkan kemampuan menjaga ritme balapan hingga garis finish. Bagi Honda tim Asia, perkembangan tersebut tentu menjadi kabar menggembirakan. Tim asal Jepang itu memang menaruh harapan besar kepada Veda sebagai salah satu talenta muda Asia yang diproyeksikan berkembang di ajang Grand Prix. Kini, setelah menuntaskan seri Jerman dengan hasil positif, seluruh tim akan memanfaatkan jeda musim panas untuk melakukan evaluasi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi putaran berikutnya. Dengan pengalaman yang terus bertambah, dukungan penuh dari Honda tim Asia, serta kepercayaan diri yang semakin meningkat, peluang Veda Ega Pratama untuk kembali bersaing di papan depan Moto3 musim ini tetap terbuka lebar. Penampilan di Sachsenring menjadi bukti bahwa pembalap muda Indonesia tersebut tidak hanya mampu bersaing di level dunia,
tetapi juga terus berkembang menjadi salah satu prospek paling menjanjikan di kejuaraan Moto3. Jika tren positif ini mampu dipertahankan, bukan tidak mungkin VEDA kembali menghadirkan kebanggaan bagi Indonesia pada seri-seri berikutnya. Selamat tinggal Pecco. Ducati resmi berpisah dengan Bagnaia. Pedro Acosta siap ambil alih kursi tim pabrikan. Ducati akhirnya mengakhiri berbagai spekulasi yang beredar selama beberapa bulan terakhir. Pabrikan asal Borgo Panigale itu resmi mengumumkan bahwa kerjasama mereka dengan Francesco Pecco Bagnaia akan berakhir setelah musim MotoGP 2026 selesai. Keputusan tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya era baru Ducati untuk musim 2027 dengan Pedro Acosta dipercaya sebagai pengganti di tim pabrikan. Pengumuman ini muncul setelah bursa transfer pembalap MotoGP mulai bergerak menyusul tercapainya kesepakatan antara seluruh pabrikan dan tim bersama Liberty Media untuk periode kompetisi 2027 hingga 2031. Sebelum mengumumkan kepergian Bagnaia, Ducati lebih dulu memastikan Marc Marquez tetap bertahan lewat kontrak baru berdurasi 2 musim hingga akhir 2028. Masuknya Pedro Acosta ke skuad utama Ducati menjadi salah satu perpindahan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pembalap muda asal Spanyol itu dinilai sebagai sosok yang tepat untuk melanjutkan proyek jangka panjang Ducati bersama Marc Marquez. Sementara itu, Bagnaia dipastikan akan memulai petualangan baru bersama Aprilia mulai musim 2027. Juara dunia 2 kali tersebut dikabarkan telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan, sekaligus akan menjadi tandem Marco Bezzecchi di tim pabrikan Noale. Sebelumnya, nama Bagnaia sempat santer dikaitkan dengan Yamaha. Namun peluang tersebut akhirnya tertutup setelah Jorge Martin dan Ai Ogura disebut telah lebih dulu mencapai kesepakatan dengan pabrikan asal Jepang tersebut. Berakhirnya kerjasama ini sekaligus menutup perjalanan panjang Bagnaia bersama Ducati. Sejak promosi ke MotoGP pada 2019 bersama tim satelit Pramac Racing hingga naik ke tim pabrikan pada 2021, pembalap asal Cifaso itu telah menghabiskan 8 musim mengendarai Desmosedici. Selama periode tersebut, Bagnaia menjelma menjadi salah satu pembalap tersukses dalam sejarah modern Ducati. Ia berhasil mempersembahkan 2 gelar juara dunia MotoGP pada musim 2022 dan 2023, mengoleksi 31 kemenangan Grand Prix, 63 podium, serta 28 pole position. Prestasi tersebut memiliki arti yang sangat besar bagi Ducati. Sebelum Bagnaia membawa kembali gelar juara dunia, Ducati harus menunggu selama 15 tahun sejak Casey Stoner menjadi juara dunia pada 2007. Setelah era Stoner berakhir, Ducati berkali-kali gagal kembali ke puncak, sebelum akhirnya Bagnaia mematahkan penantian panjang tersebut. Meski begitu, 2 musim terakhir tidak berjalan semulus yang diharapkan. Kehadiran Marc Marquez di garasi Ducati dan karakter Desmosedici GP25 yang cukup sulit dijinakkan membuat Bagnaia beberapa kali kesulitan menemukan performa terbaiknya. Tantangan tersebut bahkan masih terasa sepanjang musim 2026. Namun dalam beberapa seri terakhir, performa Bagnaia mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. 4 podium secara beruntung menjadi bukti bahwa dirinya masih mampu bersaing di barisan depan, sekaligus membuka peluang menutup musim dengan hasil yang membanggakan. Bos Ducati Corse Gigi Dall'Igna bahkan masih menaruh kepercayaan besar kepada pembalap andalannya itu. Menurutnya, Bagnaia tetap menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar dunia MotoGP 2026, karena musim masih menyisakan banyak balapan dengan jumlah poin yang sangat terbuka. Baik Ducati maupun Bagnaia juga sepakat untuk mengakhiri kerjasama mereka dengan cara terbaik. Target finish di posisi 3 besar klasemen akhir menjadi misi bersama sebelum kedua belah pihak resmi berpisah pada penghujung musim. Melalui akun media sosial pribadinya, Bagnaia pun menyampaikan pesan perpisahan yang penuh emosi kepada Ducati. Ia mengaku perjalanan 8 tahun bersama pabrikan Italia tersebut menjadi bagian terindah dalam karir balapnya. Bagnaia mengatakan Ducati adalah impian yang berhasil menjadi kenyataan. Bersama tim merah, ia meraih berbagai pencapaian luar biasa, mulai dari puluhan kemenangan, podium, pole position, hingga 2 gelar juara dunia. Menurutnya, seluruh pencapaian itu merupakan hasil kerja keras bersama yang akan selalu menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia juga mengungkapkan bahwa hubungan keduanya mulai berubah sejak musim lalu. Perbedaan pandangan yang semakin sering terjadi membuat dirinya merasa sudah waktunya mencari tantangan baru. Meski demikian, Bagnaia menegaskan bahwa Ducati akan selalu memiliki tempat istimewa di hatinya karena telah membentuk dirinya menjadi pembalap sekaligus pribadi yang lebih baik. Mulai MotoGP 2027, Bagnaia akan memulai babak baru bersama Aprilia. Untuk pertama kalinya sejak tampil di kelas utama, ia akan mengendarai motor selain Ducati, meski tetap membela pabrikan asal Italia.
Sementara Ducati kini bersiap memasuki generasi baru bersama Pedro Acosta dan Marc Marquez. Kombinasi pengalaman sang juara dunia 8 kali dengan talenta muda yang tengah bersinar, diyakini akan menjadi fondasi utama Ducati dalam menghadapi regulasi baru MotoGP mulai musim 2027.